Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 pada mata kuliah Filsafat Umum. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi tentang filsafat barat zaman modern abad ke-19. Kelompok kami yang beranggotakan Putri Novitasari, Sulsilatun Nabawiyah, dan Alnita Liana Nindiasari. Filsafat barat zaman modern abad ke-19 mencangkup 3 subtema. Yang pertama, aliran idealisme Jerman. Pada aliran ini terdapat 4 tokoh dan pemikirannya. Di antaranya A. Johann Gottlieb Fichte pada tahun 1762 sampai 1814. B. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling pada tahun 1775 sampai 1854. C. Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. D. Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. 2. Aliran positivisme. Para tokoh dan pemikirannya terdapat 3 orang. Yang pertama, Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. B. John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. C. Herbert Spencer pada tahun 1800. 3. Kemunduran filsafat Hegel dan timbulnya aliran materialisme di Jerman. Para tokoh dan pemikirannya ada 2, yaitu A. Ludwig Feuerbach pada tahun 1804 sampai 1872. B. Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Aliran idealisme Jerman. Idealisme berasal dari bahasa Yunani idealimos yang artinya ide atau sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik yang hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa atau min dan roh atau spirit. Aliran idealisme muncul karena penolakan terhadap pandangan realisme atau materialisme. Pada awal abad ke-19, Fichte, Schelling, dan Hegel menganggap dirinya sebagai orang-orang yang meneruskan tugas yang diberikan oleh Kant. Mereka adalah filsuf-filsuf transendental yang menjadikan akal sebagai pusat pembicaraan dalam mengenali pengalaman. Mereka tidak mengulangi apa saja yang diajarkan oleh Kant. Para tokoh dan pemikirannya. Yang pertama, Johann Gottlieb Fichte pada tahun 1762 sampai 1814. Pangkal pemikiran Fichte dalam ajarannya tentang ilmu pengetahuan yang praktis sama dengan pangkal pemikirannya yang terdapat dalam ajarannya tentang ilmu pengetahuan yang teoritis. Isi tugas moral manusia diturunkan dari 2 dasar pikiran, yaitu bahwa manusia berkewajiban menghargai dirinya sendiri sebagai makhluk yang bebas, dan bahwa ia senantiasa berkewajiban berbuat yang tidak merampas kebebasan orang lain. Fichte merupakan seorang pemikir yang penting dalam metafisika. Pendiriannya adalah panteistis. Dalam ajaran tentang pengalaman, ia adalah seorang yang idealis. Sedangkan dalam etika, ia membela otonomi atau kebebasan. 2. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling pada tahun 1775 sampai 1854. Para ahli berpendapat dalam pemikiran Schelling ada 3 tahap, yaitu A. Tahap filsafat alam, B. Tahap filsafat identitas, C. Tahap filsafat wahyu atau filsafat positif. Dalam filsafat alam, Schelling berpangkal dari gagasan bahwa jika kita mulai berefleksi atau memikirkan pengetahuan, kita senantiasa membedakan antara objek atau sasaran yang di luar kita dan pengalaman objek-objek itu secara subjektif dalam diri kita. Pandangan Schelling tentang alam yang demikian itu dikokohkan dari suatu teori yang mutlak. Menurut Schelling,
Aktivitas yang kekal itu boleh digambarkan sebagai terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, aku mutlak mengobjektifir dirinya dalam alam yang ideal, artinya dalam alam sebagai pola umum yang digambarkan sekaligus sebagai suatu kesatuan yang hidup. 2. Yang mutlak sebagai objek yang dipisahkan, diubah bentuknya menjadi aku mutlak sebagai yang bersifat subjektif, yang secara lahiriah diungkapkan dalam alam penggambaran, yaitu alam ideal dari pengetahuan manusia. 3. Dalam tahap ketiga terjadi suatu sintese. Di sini aku mutlak sebagai objektif atau aku mutlak sebagai subjektif yang mewujudkan satu kesatuan lagi. 3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Ia termasuk filsuf barat yang memberikan pengaruh besar di luar Jerman. Ia menulis banyak buku, sekalipun filsafatnya sukar untuk dimengerti. Refleksi akali atau pemikiran dengan akal mengiyakan keterbatasan dan membangkitkan perlawanan-perlawanan. Akan tetapi, refleksi tersebut sekaligus memilih pengarahan yang menuju kepada yang mutlak. Menurut Hegel, yang mutlak adalah roh yang mengungkapkan diri di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Seluruh proses dunia adalah suatu perkembangan roh. Sesuai dengan hukum dialektika, roh meningkatkan diri, tahap demi tahap menuju kepada yang mutlak. Filsafat roh dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu A. Roh subjektif sebagai tingkatan yang terendah yang dibicarakan adalah orang perorangan sebagai masih dibalut oleh alam, tetapi telah berusaha melepaskan diri daripadanya. B. Roh objektif yang dibicarakan adalah hal hukum dan moralitas atau kesusilaan. Oleh karena itu, ajaran tentang roh objektif disebut etika. C. Roh mutlak yaitu tahap ketika roh telah kembali dari keadaan yang lain daripada dirinya sendiri kepada keadaan dalam dirinya secara penuh. 4. Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. Pangkal pikirannya adalah filsafat Kant yang mengajarkan bahwa yang kita ketahui dari segala sesuatu hanyalah penampakan-penampakan saja. Perbedaan antara Kant dan Schopenhauer terletak dalam ajaran tentang benda dalam dirinya sendiri. Menurut Schopenhauer, dunia adalah suatu gagasan. Dari dunia sebagai gagasan itu tiada jalan yang menuju kepada dunia dalam dirinya sendiri. Di luar atau di atas gagasan tiada dunia dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, hakikat dunia tidak dapat didekati dari luar. Sebab segala pendekatan dari luar hanya memberi pengetahuan tentang apa yang tampak saja, tidak memberi pengetahuan tentang hakikat dunia itu. Sekalipun terdapat persamaan antara Schopenhauer dan Fichte serta Schelling, namun ada juga perbedaannya. Schopenhauer menemukan jalan masuk ke dalam rahasia dunia ini dalam akunya sendiri. Juga Fichte telah menafsirkan hakikat aku sebagai kehendak. Juga Schelling telah melihat adanya kekuatan yang tidak sadar di dalam alam dan roh. Schopenhauer telah berpikir lebih lanjut, sehingga dalam hal-hal pokok yang menentukan jalan mereka berpisahan. Bagi Schopenhauer sendiri, kehendak yang buta itu adalah asas dunia yang tanpa rasio, yang irasional. Dunia ini bukan logis, tetapi juga bukan tidak logis dalam arti secara logis salah, melainkan alogis tanpa akal. Akal adalah alat bagi kehendak yang tidak rasional itu. Jasa Schopenhauer bahwa ia membuka mata terdapat bagian dalam yang gelap dari manusia, yang ada di bawah permukaan kesadaran. Di dunia filsafat barat, Schopenhauer telah untuk pertama kali membuka jalan bagi suatu filsafat dan suatu psikologi dari hal yang tidak sadar. Aliran positivisme. Pada abad ke-19 timbullah filsafat yang disebut positivisme, yang diturunkan dari kata positif. Filsafat ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Positivisme berasal dari kata positif yang artinya faktual
yaitu apa yang didasarkan fakta-fakta. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan teologi dan metafisik. Menurut aliran positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Para tokoh dan pemikirannya. A. Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1957. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap atau 3 zaman, yaitu 1. Zaman teologis, 2. Zaman metafisika, dan 3. Zaman positif. 1. Zaman teologis. Pada zaman teologis, orang mengarahkan rohnya kepada hakikat batiniah segala sesuatu, kepada sebab pertama dan tujuan terakhir segala sesuatu. Jadi, orang masih percaya kepada kemungkinan adanya pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. Pada taraf pemikiran ini terdapat lagi 3 tahap, yaitu A. Animisme. Tahap animisme merupakan tahap primitif karena benda-benda dianggap mempunyai jiwa. B. Politisme. Tahap politisme, manusia percaya pada dewa yang masing-masing menguasai setiap kawasan gejala-gejala. C. Monotisme. Ketika orang mengganti bermacam-macam dewa dengan satu tokoh tertinggi, dengan kata lain, manusia hanya memandang satu dewa sebagai penguasa. 2. Zaman metafisika. Zaman metafisika sebenarnya hanya mewujudkan suatu perubahan saja dari zaman teologis, sebab kekuatan-kekuatan yang adikodrati atau dewa-dewa hanya diganti dengan kekuatan-kekuatan yang abstrak, dengan pengertian-pengertian atau dengan pengada-pengada yang lahiriah yang kemudian dipersatukan dalam sesuatu yang bersifat umum, yang disebut alam dan yang dipandang sebagai asal segala penampakan atau gejala yang khusus. 3. Zaman positif. Zaman positif adalah zaman ketika orang tahu bahwa tiada gunanya untuk berusaha mencapai pengenalan atau pengetahuan yang mutlak, baik pengenalan teologis maupun pengenalan metafisika. Ia tidak lagi mau melacak asal dan tujuan terakhir seluruh alam semesta ini, atau melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu yang berada di belakang segala sesuatu. Manusia kini telah membatasi diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang disajikan kepadanya, yaitu dengan pengamatan dan dengan memakai akalnya. Pada zaman terakhir inilah dihasilkan ilmu pengetahuan dalam arti yang sebenarnya. B. John Stuart Mill. Menurut Mill, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan dasar yang menjadi asas bagi filsafat. Tugas psikologi adalah menyelidiki apa yang disajikan oleh kesadaran, artinya penginderaan kita dan hubungan-hubungannya. Sedangkan tugas logika ialah membedakan hubungan gagasan-gagasan yang tetap dan menurut hukum. Mill membedakan antara ilmu pengetahuan alam atau ilmu sejarah dengan ilmu pengetahuan rohani atau psikolog, ajaran tentang kesusilaan dan sosiologi. Dalam etika ilmu kesusilaan, Mill menuju hubungan timbal balik di antara individu, perorangan, dan masyarakat atas dasar utilitarisme dan berpangkal kepada pertimbangan-pertimbangan psikologis. Tujuan manusia ialah memperoleh kesenangan, terutama dalam hal yang dapat membangkitkan nafsu, bahwa yang ingin dicapai seseorang bukan dari bendanya, melainkan mereka memperoleh kebahagiaan yang ditimbulkan dari benda yang dimilikinya. C. Herbert Spencer. Tugas filsafat ialah menyatukan secara sempurna gejala-gejala. Untuk itu diperlukan adanya suatu azas pusat yang dinamis. Azas dinamis kenyataan adalah hukum perkembangan atau evolusi. Hukum-hukum ini oleh Spencer dirumuskan sebagai perkembangan adalah suatu pengintegrasian dari benda, di mana selama pengintegrasian itu benda berpindah dari suatu kebersamaan homogenitas yang tak tertentu, yang tanpa gabungan, ke dalam suatu keanekaragaman heterogenitas tertentu, yang menampakkan hubungan dan di mana gerak yang menyertainya juga mengalami perubahan yang sama. Sosiologi yang dikemukakan Spencer
tidak kalah dengan ajaran Comte. Guna menyusun sosiologinya yang secara sistematis itu, ia telah mengumpulkan fakta-fakta yang banyak sekali. Ia menyamakan masyarakat dengan organisme juga di sini berlaku azas perkembangan, bahkan azas ini juga berlaku di bidang rohani atau agama. Kemunduran filsafat Hegel dan timbulnya aliran materialisme di Jerman. Menurut Hegel, puncak perkembangan sejarah terdapat pada zaman ketika Hegel hidup, sedang puncak perkembangan filsafat terdapat pada filsafat Hegel sendiri. Akan tetapi, pandangan yang demikian itu dibatalkan oleh perkembangan zaman dan perkembangan filsafat Hegel itu sendiri. Perlawanan terhadap filsafat Hegel timbul dari pihak para ahli sejarah dan dari aliran romantik. Materialisme adalah paham atau aliran yang menganggap bahwa dunia ini tidak ada selain materi atau alam dan dunia fisik. Materialisme muncul akibat terjadi perpecahan antara pengikut Hegel, timbullah sayap kanan yang lebih konservatif dan sayap kiri yang lebih progresif. Para tokoh dan pemikirannya. A. Ludwig Feuerbach merupakan seorang dari sayap kiri pengikut Hegel. Menurut Feuerbach, hanya alamlah yang berada. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk alamiah. Segala usahanya didorong oleh nafsu alamiahnya, yaitu dorongan untuk hidup. Yang terpenting pada manusia bukanlah akal tetapi usahanya, sebab pengetahuan hanyalah alat untuk menjadikan segala usaha manusia berhasil. Kebahagiaan manusia dapat dicapai di dalam dunia ini. Oleh karena itu, agama dan metafisika harus ditolak. Ia mengkritik agama pertama-tama dengan alat-alat psikologis. Sekalipun demikian, Feuerbach tidak mengajarkan egoisme, sebab sesama kita termasuk alam ini juga. Manusia senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Itulah sebabnya maka kebahagiaan orang lain harus diingat juga. Makin banyak orang yang ikut serta dalam usaha mencari kebahagiaan itu, makin besarlah bilangan manusia susila yang berlandaskan pengalaman. B. Karl Marx. Pangkal pemikiran Marx adalah ajaran Hegel. Menurut manusia adalah makhluk alamiah. Artinya manusia harus dibedakan dengan binatang. Sebab manusia makhluk yang bermasyarakat, yang dilibatkan dalam produksi, dilibatkan dalam hubungan kerja dan hubungan milik. Hakikat manusia adalah pekerja. Homo laborans, homo faber. Menciptakan segala kemungkinan bagi dirinya dan menciptakan karyanya sendiri. Agama adalah hasil proyeksi keinginan manusia. Perasaan dan gagasan keagamaan adalah hasil suatu bentuk masyarakat tertentu. Maka negara dan masyarakat inilah yang menghasilkan agama. Filsafat Marx disebut materialisme yang historis atau materialisme yang dialektis. Menurut materialisme, materi sajalah yang nyata. Di dalam hidup kemasyarakatan, salah satunya yang nyata adalah adanya masyarakat. Kesadaran masyarakat yaitu ide-idenya, teori-teorinya, pandangan-pandangannya, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.